Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Agrovaria Live Talks di episode kedua kali ini bersama saya Feni Sofyan dan sudah ada di sebelah saya Bapak Joko Supriyono di episode yang spesial kali ini. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Joko Supriyono? Kalau orang Astra Agro atau insan Astra Agro itu udah pasti kenal sama beliau karena beliau juga kalau kita posting tentang Bapak nih Pak, pasti likes-nya banyak banget. Itu tuh. Jadi like-nya pasti lebih banyak dibanding yang lain gitu. Kemudian kalau umum udah pasti tahu juga dengan Bapak karena Bapak adalah salah satu key opinion leader. Kalau bicara soal sawit di media itu Bapak rankingnya udah di bawah presiden biasanya, sejajar dengan menteri-menteri nih. Wah, luar biasa sekali memperjuangkan sawit Indonesia. Tapi kita belum akan membicara tentang sawit kali ini. Kalau Pak Joko bicara soal sawit langsung berbinar-binar matanya, biasanya langsung kayak love gitu ya. Kita kali ini mau bicara dulu tentang cinta Bapak yang terpendam. Itu video di YouTube atau series di YouTube tuh karena kisah pribadi Pak. Jangan-jangan ada warisan cinta yang memang ada ceritanya sendiri gitu. Itu iseng aja sebenarnya itu. Test the market itu sebenarnya kan. Test the market. Kan tadinya pengen bikin sinetron bahasa Jawa gitu ya. Kan jarang tuh sinetron bahasa Jawa kan jarang. Kita mau bikin episode ternyata test the market kok kurang, ya udah berarti ya nggak diterusin. Tapi saya itu ini aja sekalian juga menjajal bisa apa enggak, ternyata ya lumayan juga kan. Bagus dong. Epic banget itu episode Bapak buka sisir zaman baheula banget gitu yang dibekeh gitu, orang Sunda dibekehin gitu. Terus disisir Damayanti, ya. Yeah. Marianto, kalau nggak salah namanya Marianto ya. Marianto, ya. Langsung kayak cinta kembali bersemi gitu. Tapi yakin Pak itu bukan kisah pribadi, cie. Based on true story gitu. Enggak, ya itu sih sebenarnya karena tadinya kan ada cerita gitu ya, ada puisi, terus kemudian coba mau diterjemahkan jadi sinetron. Ya kebetulan ceritanya sih ya menarik, suka aja gitu. Kalau memang itu dibikin gitu ya sebenarnya sih menarik. Artinya itu kan sebenarnya cerita masa lalu yang nggak kesampaian kan gitu kira-kira kan gitu itu sebenarnya. Terus ingin diwariskan gitu loh. Saya jadi ngebayangin waktu Bapak lagi syutingnya, seru Pak ya main ayunan gitu Pak. Seru ya Pak main ayunan kayak zaman dulu gitu. Saya nggak berani nanya Pak Joko waktu TK udah ada ayunan belum? Saya nggak berani nanya. Itu perlu ditanya justru itu. Gitu ya. Jangan-jangan Bapak belum pernah main ayunan jangan. Betul. Jadi justru karena saya itu kan dari kampung di daerah Nganjuk, Jawa Timur, itu nggak ada sekolah TK zaman saya kecil. Jadi kok boro-boro ayunan sekolah TK aja nggak ada. Jadi saya itu langsung sekolah langsung SD karena TK nggak ada. Jadi ya nggak menikmati itu masa bermain ayunan kayak di TK itu nggak menikmati saya. Yang pakai ban besar itu juga nggak ada Pak, atau pakai sarung? Kalau Penny waktu itu pasti pakai sarung. Dikaitin Pak di pohon terus sarung, atau nggak ban bekas ban dibikin bulat gitu. Nggak ada, sebenarnya kan itu kan memang tradisi modern ya, tradisi kota ya. Jadi ya memang saya sih nggak pernah mengalami itu. Even sarung juga saya nggak pernah. Jadi mainnya apa aja dong Pak kalau waktu kecil? Membajak sawah? Saya itu kecil, makanya dibilang saya itu termasuk yang masa kecil kurang bermain lah, bukan kurang bahagia ya. Tetap bahagia walaupun nggak bermain. Masa kecil kurang bermain. Jadi memang karena ya di kampung main aja paling ya main-main itu yang gobak sodor, main bola gitu-gitu paling. Tapi kalau yang mainan gitu ya enggak. Memang waktunya itu ya saya itu masa kecil saya itu sudah quote unquote itu bukan dipaksa lah, diajarin bapak saya itu untuk bekerja sejak kecil. Itu saya dibiasakan, diajak untuk membantu orang tua yang notabene ya bekerja gitu sebenarnya itu. Berarti apa, bertani Pak pada saat itu atau? Ya jadi kan
kehidupan saya kan kehidupan di kampung ya, pertanian. Jadi saya itu sejak SD gitu kalau pulang masih kelas 2 SD itu pulang sekolah ya tugas saya itu nyari rumput untuk kambing. Gitu. Nanti kalau udah kelas 5, kelas 6 ya tugas saya itu menggembalakan kerbau gitu, ngurusin kerbau. Kemudian ke sawah gitu ya. Jadi saya sudah biasa itu membantu pekerjaan di sawah dan saya tahu semua pekerjaan di sawah itu. Saya bisa, jadi bukan hanya membantu tapi bisa gitu ya. Bisa misalnya teknisnya panen cabai gitu ya. Bisa saya. Sampai sekarang? Bisa. Teknisnya memanen kacang panjang bisa saya. Teknisnya misalnya mengurus tanaman, ngerti lah. Jadi itu karena memang zaman saya kecil ya itu menjadi pekerjaan sampingan ya, bukan pekerjaan utama kali ya, pekerjaan di luar saya sekolah ya, itulah pekerjaan yang harus saya lakukan, membantu orang tua. Jadi etos kerja yang tinggi itu udah itu ya Pak? Dan itu sampai SMP itu, jadi saya itu mulai berkurang untuk diminta membantu bekerja di sawah oleh orang tua itu waktu masuk SMA. Jadi waktu masuk SMA itu mungkin bapak saya ya udahlah sibuk belajarnya diseriusin gitu ya, supaya memang kan punya rencana jangka panjang untuk bisa sekolah lebih lanjut. Jadi waktu SMA agak dikurangin itu porsinya untuk membantu kerja di sawah itu. Tapi waktu SMP, SD itu praktis. Saya itu ya hari-hari udah kerjanya ngurusin ternak, ngurusin kerbau, ngurusin sawah, biasa. Dan itu menurut saya sih saya syukurin gitu. Saya syukurin karena kalau dulu saya nggak begitu, ya mungkin nggak begini sekarang ya. Gitu. Mungkin itu kalau yang dulu nggak begitu, saat ini ya. Mungkin sekarang nggak begini gitu. Iya. Itu poinnya. Kalau dulu hidup mudah, dimanja, saya mungkin Bapak nggak seperti yang saya kenal ini nih gitu. Etos kerjanya luar biasa nih guys. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana Bapak cinta dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi saya mau ngomong dulu soal hobinya nih Pak. Bapak tuh kalau suka dengan wayang sampai kalau orang Sunda bilang nanggep wayangnya profesional loh, yang ditanggapnya tuh betul-betul orang-orang yang dalang-dalang yang beken gitu, yang keren. Terus di kampung halaman Bapak ya bikin pertunjukan wayang dan lain sebagainya. Terus suka lari sampai ngumpulin medali maratonnya gitu. Jadi kayak serius banget sih Bapak tuh, kayak santai dikit gitu Pak ya. Atau terus itu tadi seni peran. Kayak Bapaknya suka seni peran. Bikinnya nggak kira-kira Pak, bukan lagi ini tapi bikin mini series misalnya gitu. Jadi kayaknya tuh hobi-hobi yang Bapak lakukan tuh nggak santai gitu loh Pak. Enggak juga lah, namanya hobi itu ya memang sebenarnya harus santai ya. Kerja yang mungkin tidak bisa santai gitu. Jadi ya itu bagian dari untuk membalance gitu ya. Kalau kita, karena saya itu kan memang nggak tahu ya, sudah biasa lah dituntut untuk kerja keras gitu ya. Disiplin itu karena memang dari kecil, masa kecil udah seperti itu. Jadi ya kerja itu ya saya sih prinsipnya kerja ya harus serius gitu, kerja keras gitu. Maka kalau untuk mengimbangin itu ya kebetulan saya juga punya kesenangan di luar pekerjaan, dan itu menurut saya sih harus ya. Jadi supaya untuk membalance kita di satu sisi bekerja keras, bekerja serius, tapi kemudian juga kita punya kesenangan. Ya, kesenangan itu ya kalau saya sih ya kebetulan ada beberapa lah gitu ya. Tadi Anda sebutin misalnya kayak seneng wayang, ya itu sih nggak tahu, karena mungkin by history juga, karena memang dari kecil itu, dan saya menikmati kemudian mempelajari, mendalami gitu ya, dan kemudian meresapi kan gitu. Jadi ya saya itu everything tentang wayang ya saya suka gitu ya. Jadi saya suka nonton gitu ya. Even sampai sekarang kalau di Jakarta itu saya masih bisa nonton semalam suntuk gitu ya. Saya punya koleksi banyak gitu ya.
Sampai anak bapak pun pengen dan kuliahnya jurusannya justru seni. dan saya itu kalau kamu ke rumah saya, di beberapa rumah saya itu interiornya pasti wayang semua, nggak ada interior lain kecuali wayang. Ya, jadi ya itu karena seneng aja, jadi saya sampai kemudian nanggap itu ya, nanggap wayang. Sebenarnya sih itu sebagai ekspresi bahwa memang kita itu senangnya serius gitu loh, senangnya serius. Dan sebenarnya juga kenapa saya sampai nanggap itu ya, saya itu senang tapi kalau bisa juga orang lain ikut menikmati kesenangan saya kan gitu. Jadi saya itu kalau di kampung dulu sebelum pandemi itu kan biasanya 2 tahun sekali itu nanggap wayang, ngumpulin teman-teman, nanti tetangga-tetangga datang, silaturahim ya Pak, kasih makan. Jadi itu sebenarnya sedekah budaya lah, kalau menurut saya itu sedekah budaya. Jadi membuat orang senang gitu ya, karena kan prinsipnya kan katanya begitu, khairul linnas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu kalau katanya yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi prinsip itu sebenarnya harus diterapkan di mana-mana, di pekerjaan juga begitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat buat orang lain. Di pekerjaan harus begitu, di kesenangan juga harus begitu, apalagi di agama gitu ya. Itu kan ajaran agama, sebenarnya itu kan hadis itu ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu tuh hadis, itu hadisnya At-Tabrani atau siapa. Jadi prinsip itu ya memang sebaiknya diterapkan di semua aspek kehidupan kita. Bapak ketika melakukan sesuatu tuh nggak hanya melakukan, achieve gitu misalnya, poinnya tuh terlaksana nggak sampai sana, tapi meresapi, mendalami itu, mencintai. Itu yang membuat kemudian pada akhirnya membawa Bapak ke titik menjadi seorang Bapak Djoko Supriyono yang begitu, tokoh yang begitu luar biasa itu hari ini. Mungkin Bapak nggak pernah membayangkan apa sih yang akan dicapai Bapak, didapatkan Bapak dengan mencintai hal-hal yang Bapak lakukan itu gitu ya Pak. Contoh kecilnya misalnya kayak lari tadi gitu ya, atau golf gitu. Bapak mendalami, mencintai dan lain sebagainya. In return tiba-tiba Bapak kok dapat hadiah gitu kan. Kalau golf lumayan dong Pak, kan hadiah-hadiahnya main. Terus medali-medali dan lain sebagainya. Jadi itu kayak datang setelah usaha-usaha yang dilakukan. Makanya, ya Pak. Jadi kan kesenangan itu kan memang harus dinikmati kan gitu ya. Nah, menikmati atau kenikmatan itu kalau kita serius gitu. Kalau kita nggak serius kemudian nggak ada hasil ya kita tingkat kesenangannya kurang gitu. Jadi tadi misalnya kamu sebutkan, saya itu kalau ya saya sih main golf itu senang gitu, dan saya punya komunitas kan gitu golf itu. Jadi saking senangnya itu kalau kita main kadang-kadang pindah-pindah tempat gitu ya, pindah-pindah tempat sambil kuliner. Jadi turnamen yang fun gitu ya, fun turnamen tuh kita ikutin semua gitu ya. Jadi saya tuh merasa seneng gitu karena saya kalau di rumah itu Anda lihat tuh kumpulan piala saya itu cukup banyak itu. Jadi walaupun pemain amatir tapi saya kalau puluhan kali lebih ya saya ngumpulin piala-piala itu, walaupun kadang-kadang bukan the best gitu tapi ya kalau di golf itu kan kadang-kadang best net 2, best net 3 gitu kan. Itu kan bukan the best itu kan. Atau misalnya kelasnya itu kan flight C, bukan flight A atau flight B, flight C itu kan kelas yang paling rendah. Tapi how we achieve itu senang kita gitu, karena kita punya quote unquote punya hasil gitu ya. Sama dengan itu lari juga begitu. Sebenarnya saya itu ya saya pajang itu medali itu. Dipajang itu? Saya pajang itu medali. Karena pengennya itu sebenarnya kemarin itu sebelum pandemi sih saya itu secara personal mentargetkan kalau bisa paling nggak 20 medali. Ternyata kemarin baru separuh sudah kena pandemi. Jadi ya nanti. Tapi kan ada virtual race ya. Jadi ya senang aja gitu. Jadi yang kita lakukan itu kemudian membawa kesenangan karena ada hasilnya. Buat apa yang kita lakukan itu ada hasilnya, dan kemudian kita nikmati. Jadi makin kita
kita makin senang dengan Ambisius kesenangan. guys ya, ambisius banget bapaknya. Dari kecil nggak sih Pak harus ranking gitu, selalu ranking kayak gitu? Enggak. Saya sih kalau saya itu sebenarnya apa ya, enggak pernah mentargetkan, cuman saya itu menjalankan secara semuanya serius, ada hasil gitu ya. Jadi ya harus ranking enggak juga saya. Tapi selalu ranking. Hah? Iya. Kebetulan gitu. Enggak juga. Saya itu kadang-kadang apa ya, jalanin aja gitu, jalanin tapi dilakukan dengan baik, dengan serius. Contoh dalam bekerja juga saya kalau boleh jujur, saya tuh nggak pernah punya target atau ambisi yang muluk-muluk, enggak. Ya do the best gitu aja, love what you do and do the best gitu, paling itu. Karena saya tuh selalu ingat dengan apa ya, dulu bosnya pemimpin Astra yang saya ingat ketika saya masuk itu ketemu beliau tuh di mentorin. Pesannya dia itu, kalau kamu bekerja jangan punya pamrih. Jangan kalau bekerja itu pamrihnya pamrih gaji, pamrih uang, pamrih jabatan, jangan, dia bilang gitu. Kok begitu ya, saya pikir. Kerja aja, nanti one day itu gaji yang ngejar kamu, jabatan yang datang sendiri gitu. Itu mentor Siapa itu Pak? itu kalau boleh saya sebutkan ya, almarhum Pak Benu Subianto. Dialah pemimpin Astra waktu itu, orang yang pertama kali saya ketemu dan saya diberikan apa ya, briefing gitu ya, diberikan arahan. Itu isinya itu. Saya tuh jadi mikir ya, kok begitu ya arahannya ya. Tapi mungkin bener gitu ya. Udah, kamu kerja aja, nggak usah terus punya pamrih naik gaji, pamrih naik jabatan. Nanti kalau kamu kerja serius, kerja keras, Wandi, itu akan datang sendiri, akan ngejar kamu bahkan. Dia bilang gitu. Itu serius, itu Pak Beni Subianto almarhum itu ngajarin gitu. Ingat terus saya, gara-gara itu saya ingat terus. Dan itu betul ya Pak? Itu dirasakan Iya. akhirnya? Jadi saya ingat terus itu. Bapak udah mulai dikejar sama gaji. Kita kapan ya guys dikejar gaji? Doakan kami. Langsung kru pada semua senyum loh Pak, pengen dikejar gaji. Tapi kerja keras dulu, cintai apa yang dilakukan. Nah itu. Dan itu memang harus sabar. Prosesnya nggak instan ya Pak ya. Harus sabar melakukan itu semua. Oh iya. Jadi makanya itu harus dinikmati kan gitu. Kalau kamu tidak mencintai yang kamu kerjain, nggak bisa menikmati. Bapak tapi kalau Feni lihat memang selalu memiliki target yang tinggi loh Pak gitu. Buat Feni pribadi ya misalnya, Feni tuh kalau dulu dipanggil ke ruangan Bapak tuh panas dingin Pak. Aduh Pak Joko nelpon, aduh Bu Epi nelpon, aduh, atau Mbak Dian nelpon suruh ke ruangan Pak Joko mau ditanya apa, deg-degan gitu. Dan harus bisa jawab pertanyaan dari Bapak gitu. Dan Bapak tuh kayak kamus berjalan banget gitu, semua tahu gitu. Jadi kayak aduh ditanya apa nih, aduh pulang-pulang tuh kayak aduh itu gitu. sih bukan target itu ya sebenarnya. Itu kan sebenarnya saya tuh cuma pengen bahwa semua yang menjadi bagian dari tim yang bersama saya itu ya mestinya pinter semua. Itu aja sebenarnya, pinter, kemudian bisa melakukan pekerjaannya dengan well organized gitu ya. Jadi itu yang saya ingin, cuma itu, bukan karena target. Kalau target sih ya asal prosesnya dijalankan sih, target itu ya mestinya dicapai. Jadi target itu ya pastilah, kerja punya target, yes gitu ya. Tapi maksud saya itu tidak perlu ambisius dengan target itu. Itu penting itu, karena kalau enggak nanti kita stres. Iya. Kita stres. Ya. Iya, bicara soal stres, dari Penny pertama bertemu juga sepakat nggak guys kalau dari pertama kita ngelihat Pak Joko makin kesini makin ganteng ya, makin auranya bersinar, makin bahagia gitu. Kali kayak mengelola stres, olahraga gitu, terus spiritual. Boleh ya Pak dibocorin? Jadi pernah tuh ya, satu kali saya datang ke ruangan Pak Joko lagi baca, saya pikir kayak Al-Quran yang ada warna-warninya gitu ya, saya pikir ya Bapak belajar ngaji gitu, kok sempet gitu, ternyata bukan, tapi Bapak lagi
menghafal. Jadi bukan hanya targetnya one day one juice, tapi harus hafal. Di saku Bapak biasanya ada tulisan itu Pak, oret-oretan hafalan terus dibawa gitu, kertas di saku. Ada sih. Tuh kan? Ada tuh. Oh tumben sekarang diketik, biasanya tulis tangan gitu, hanya Bapak dan Tuhan yang mengerti biasanya. Jadi dilihatin dong Pak, lihatin kenapa sih masih ditulis Pak? Bukan, karena kan saya itu ya tadi dibilang target, saya itu kan pengen apa ya, pengen punya hafalan yang banyak gitu ya. Sebenarnya hafalan itu saya itu pakai pertama untuk sholat, kedua itu saya tuh pengen hafalin sekaligus maknanya. Jadi kalau saya sholat itu baca surat itu, saya ngerti artinya gitu. Itu sebenarnya ya. Jadi makanya saya itu sering membawa potongan-potongan. Misalnya kayak gini nih. Ini kan 3 ayat cuman. Ya. 3 ayat, potongan 3 ayat. Tapi saya ingin hafalin dan maknanya supaya nanti kalau saya sholat itu saya pakai ini gitu. Jadi itu ya di samping hafalan-hafalan yang lain kan. Ini kan hafalan-hafalan surat itu kan yang apa mencar-mencar. Tapi kalau hafalan yang terstruktur juga saya sih punya ini juga, punya target juga. Jadi Tuh kan? ya apa ya? Jadi itu tadi bagian. Jadi kalau saya itu punya prinsip itu segitiga. Jadi mesti pertama itu kan kalau kamu work hard itu mesti diimbangi dengan play hard kan gitu ya. Play harder. Play hard. Golf gitu ya. Iya. Nonton wayang gitu ya. Lari sekalian tuh. Jadi tapi itu kan duniawi itu ya. Jadi harus ada yang ketiga itu ada. Pray hard kan gitu. Pray hard. Iya. Gitu. Pray hard guys. jadi supaya mengkompensasi gitu ya. Iya. Ya kenapa kita harus pray hard gitu ya, harus beribadah ya karena kita ini aware gitu, banyak dosa gitu. Ya. Banyak dosa. Jadi karena kita sadar banyak dosa ya kita harus pray hard, harus beribadah. Jadi memang segitiga itu yang harus kita bekerja itu kan amanah, kita bekerja keras tapi kita perlu balance gitu dengan kesenangan-kesenangan tapi juga harus dikompensasi dengan meditasi kan gitu. Jadi supaya itu yang prinsipnya supaya hidup ini seimbang lah gitu. Iya. Seorang Bapak Joko Supriyono juga ternyata pernah Feni juga ngobrol-ngobrol, Bapak kenapa sih nggak pindah rumahnya gitu. Feni senang deh di perumahan yang mandiri yang semua orang di dalam rumah nggak saling mengurusi urusan. Bapak malah kebalikan, nggak enak lah. Tuh saya lihat postingannya Bapak di masjid bersih-bersih bareng jumsi atau apa liburan bareng bersih-bersih gitu, guyub lah gitu. Culture yang memang mungkin dari kecil ya Pak ya seperti itu, kemudian pengen gimana sih Pak gitu. Kan gini ya, saya itu merasa I'm an ordinary people kan gitu. Jadi saya itu merasa bahwa ya kita ini kan ya orang biasa, gitu, orang biasa. Dan saya itu senang karena saya di tempat saya tinggal itu nggak ada yang tahu siapa saya. Taunya ya Joko Supriyono. Gak mungkin dong Bang, gak mungkin gak tahu Bapak ada di layar kaca, di mana-mana kalau Ya, bicara sawit tahu gitu. Lah, yang tahu. Jadi sebenarnya saya itu menikmati sebagai ordinary people itu. Jadi kemudian kita kemana-mana itu jadi bebas, kita jadi tidak punya beban gitu. Jadi ya saya akhirnya menikmati di situasi kondisi seperti itu ya. Kenapa saya kemudian lebih memilih tetap tinggal di situ karena tetangganya sudah banyak, sudah baik, sudah. Anda mungkin nggak percaya, kita itu masih punya acara kerja bakti gitu ya, sebulan sekali. Masih ada kerja bakti di kompleks saya. Komunitasnya juga. Jadi itu menurut saya menjadi bagian dari kenapa kita menjadi balance dan bisa menikmati hidup itu. Karena kan at the end kan orang itu kan apa sih yang dicari gitu ya. Ya, setiap pencarian yang dilakukan oleh orang-orang itu kan sebenarnya kan pengen apa sih? Ada suatu titik yang sebenarnya
kalau orang mendefinisikan kan bahagia, hidup bahagia. Iya. Nah itu sebenarnya apa sih kan gitu. Nah itu kan mesti kita define, dan sehingga sebenarnya kita kemudian bisa memilih, oh ya ini yang menurut saya paling cocok, paling sesuai dengan kita. Jadi ketika Bapak justru bersosialisasi di lingkungan Bapak itu lebih bahagia ya Pak, lebih menjadi diri Bapak sendiri. Tapi Pak pengen deh Pak merunut lagi tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Joko Supriyono gitu dari kecil, kemudian sampai menjadi seorang Pak Joko yang saat ini tuh prosesnya seperti apa sih Pak? Kita tahu Bapak tadi bilang kan Bapak bertani dari kecil, tapi kemudian menjadi seorang tokoh lah saat ini untuk industri kelapa sawit gitu. Menjadi tokoh industri kelapa sawit, warawiri di media, di TV dan lain sebagainya, bahkan bertemu dengan orang-orang penting di negeri ini gitu. Bagaimana perjalanan itu sampai Bapak bisa ke titik tersebut, dan bagaimana peran orang-orang di sekitar Bapak? Ya itu juga sebenarnya kan tidak didesain itu. Kalau mau jujur kan tidak didesain. Ya karena dari prinsip bahwa saya bekerja do the best, ya kan. Kemudian saya termasuk yang ya lumayan di dalam karir gitu ya. Kemudian karir demi karir, akhirnya bahwa saya mendapatkan amanah demi amanah. Kan akhirnya ujungnya semua amanah. Iya. Seperti misalnya ngurusin asosiasi, itu kan sebenarnya karena karir saya cukup bagus, kemudian mendapatkan amanah itu kan. Jadi ya kalau sudah dapat tugas, kalau di perusahaan katakanlah tugas gitu ya, karena kan digaji ya tugas. Tapi kalau di mengerjakan urusan asosiasi ini kan amanah gitu, karena nggak digaji kan. Jadi nah ya apapun gitu, apakah itu tugas, apakah itu amanah, sekali diberikan kepada kita, kepada Anda diberikan itu dan Anda mau bersedia, ya mesti harus melakukannya dengan serius, amanah itu kan. Yeah. Nah terus bagaimana dukungan? Nah sebenarnya dukungan itu kan gini, kalau ini sudah amanah sebenarnya kan intinya adalah kita itu mendapat dukungan, dan dukungan itu bisa terjadi jika kalau misalnya kita membawa kepada visi tujuan yang sama. Beda ngurusin perusahaan dengan ngurusin kan beda. Kita kan di sini kan tidak memerintah anak buah kan, kita mengajak tim untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang karena visinya sama kan gitu. Nah itu ya seni yang berbeda lagi gitu. Makanya kan dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan soft skill macam-macam yang supaya kita ya ini kan mengajak sebanyak mungkin tim supaya kita ingin mencapai tujuan yang sama. Soft skill but strong leadership. Ya. Menggerakkan orang itu kan tidak bisa semua orang, Pak. Dan yang paling penting adalah kalau sudah amanah itu mesti meletakkan kepentingan bersama itu di atas segalanya. Dan jangan sekali-sekali menyalahgunakan itu. Jadi itu kuncinya menurut saya sih itu. Jadi makanya saya selalu mengingatkan teman-teman tim itu supaya ini kepentingan bersama dan kita tidak boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, tidak boleh menyalahgunakan amanah itu. Itu yang kemudian kita menurut saya bisa menjaga supaya ini bisa terus berlanjut ya, karena kalau enggak kita nodai dengan tadi urusan kepentingan sendiri atau menyalahgunakan ya pasti akan kegagalan yang terjadi menurut saya. Bapak menjadi direktur di usia 45 tahun kan ya Pak ya? Seingat Alhamdulillah. saya. Alhamdulillah.
menjabat direktur selama round 13 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 45 tahun. Teteh bisa nggak nih? Ya, langsung guys, kalian harus bisa guys. Tapi tadi harus menjaga amanah. Nah, Bapak di waktu yang panjang perjalanan karir Bapak ini nggak mulus dong Pak. Pasti ada aja sandungannya, bahkan jatuh, terprosok dan lain sebagainya. Ada momen-momen hidup apa yang kemudian pengen tahu nih netizen, termasuk saya juga netizen Astra Agro, pengen tahu dong kisah hidup seorang Pak Joko. Apa sih momen-momen yang kemudian menjadi titik balik dalam hidup Bapak gitu Pak? Atau pelajaran yang terbesar dalam hidup Bapak? Ya jadi kalau dalam pekerjaan ya, saya itu kan sebenarnya 2 kali pindah bekerja ya, 2 kali pindah kerja. Nah mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah ternyata bahwa pindah kerja itu membawa risiko gitu ya. Jadi saya itu dulu pekerjaan saya yang pertama itu saya pekerjaan yang bagus gitu ya. Sebelumnya bagus. Di BUMN bagus ya. Jadi saya sih mendapatkan segalanya, semuanya dapat fasilitas. Tapi karena tergiur dengan rumput tetangga lebih hijau kan gitu ya. Jadi itu makanya saya ingetin teman-teman anak-anak muda itu kalau lihat rumputnya harus bener gitu, nggak boleh sekedar hijau gitu. Jangan-jangan sintetik. Jadi saya tergiur untuk pindah ke Jakarta kan, gemerlap Jakarta, kilonya Jakarta. Memang saya itu orangnya kan, kok saya di pelosok ini kok kayaknya sih kok ilmunya nggak berkembang gitu. Selalu begitu kan. Oh ini kalau kayaknya di sana kok bisa dapat ilmu macam-macam. Nah saya memang akhirnya memutuskan pindah dan ternyata juga seperti yang saya khawatirkan nggak seindah ini kan, nggak seindah asli. Jadi saya praktis itu ketika pindah itu mulai dari nol lagi. Jadi yang tadinya di perusahaan pertama itu ada fasilitas, kerja tinggal bekerja, ada fasilitas rumah, ada fasilitas pembantu, ada fasilitas transport, fasilitas rumah sakit, semuanya ada. Dapat bonus gitu ya. Tapi kemudian karena gara-gara godaan rumput tadi ternyata nggak seindah itu. Jadi saya mesti mulai dari nol gitu ya, dan saya mesti mulai hidup dalam kamar kos. Saya mesti harus naik bis kota setiap hari gitu ya. Itu saya alamin gitu ya, dan kemudian saya terakhir saya masuk Astra. Awal-awal masuk Astra saya juga masih kerja tuh naik bis kota, jangan salah. Saya masuk awal-awal bekerja di Astra itu ya naik bis kota, masih mondar-mandir naik angkot gitu sih. Jadi ya tapi kan itu memang etapa yang harus dijalani. Jadi tapi bahwa kemudian sekaligus itu menjadi challenge kan. Nah kuncinya apa? Kuncinya adalah bahwa dimanapun ya, kita mengambil keputusan ya, di pekerjaan di bidang apapun yang sudah kita pilih itu sebenarnya kuncinya adalah prosesnya cuma satu, mesti mau belajar terus. Jadi saya sih merasa itu aja. Jadi apapun saya kan katakanlah bidang kerjanya beda-beda terus gitu ya. Jadi tapi karena saya itu kebetulan mau belajar gitu ya, saya selalu bisa adjust, selalu bisa adapt, selalu bisa menyesuaikan diri, dan ya semuanya walaupun mulai dari nol saya juga bisa perform, saya ikutin. Pindah lagi ke perusahaan yang ketiga, saya juga belajar lagi mulai dari awal, dan saya kemudian juga bisa mengikuti. Jadi intinya itu yang saya ingetin ya, mestinya aja ya harus mau belajar terus. Pernah dimarahin nggak sih Pak sama atasan pada saat itu yang bikin kayak gitu? Soalnya Pak Joko suka marahin saya, jadi saya itu penasaran gitu. Saya itu dulu sebenarnya kerjanya juga suka marah juga. Suka marah. Saya suka marah dulu. Saya itu kan karena tuntutan ya, pekerjaan, mungkin tuntutan target. Ya, saya itu dulu marah, itu suka marah. Jadi
pernah satu tim saya itu benar banyak ceweknya itu, semua pernah nangis. Saya bikin semua pernah nangis. Tapi ya sudahlah, itu kan sekali lagi kan itu proses ya. Dan ya akhirnya cara itu udah saya tinggalkan lama lah. Jadi memerintah dengan menyakiti itu nggak boleh lah, nggak baik lah. Orang dalam agama itu kan kita berinfak dengan menyakiti aja juga nggak boleh kan itu. Memberi tapi dengan menyakiti, istilahnya kalau dalam hadis itu kan memberi tapi dengan muka masam gitu ya. Itu aja nggak boleh, apalagi terus kemudian memerintah dengan menyakiti. Nah, itu pernah suatu saat saya lakukan itu, tapi saya sudah lama saya tinggalkan. Jadi ternyata memang nggak bagus lah, marah itu ternyata nggak bagus. Saya pernah dimarahin, pernah. Jadi saya dalam pekerjaan ya biasa lah dimarahin. Saya dapat SP pernah juga. Dapat SP. Saya dapat SP2 pernah. Jadi 2 kali saya itu dalam pekerjaan kena hukuman yang berat. Yang pertama itu ini kena SP2 ini, sehingga ya kalau SP2 tahulah teman-teman kan pasti bonusnya langsung jeglek kan. Oh gitu ya Pak? Langsung jeglek, iya langsung jeglek lah. Itu kalau SP2 kan langsung C itu, kalau nggak salah itu ya. C, kalau sekarang setengah kali bonus loh Pak, langsung jeglek setengah kali gitu kan. gaji. Aduh. Terus kali kedua itu saya pernah di suatu saat itu saya membuat semacam action gitu ya, tapi yang sebenarnya sih nggak mungkin lah kalau saya membuat sesuatu tanpa diketahui atasan kan nggak mungkin ya. Jadi waktu itu tuh, tapi ini supaya tahu lah, ini urusan HRD ini. Saya itu pernah ngangkat ya level-level mandor 1 itu kan menjadi asisten. Karena dulu kan zaman awal-awal AL itu kan kurang orang. Dulu kan banyak orang-orang Malaysia itu. Jadi kita kan punya ambisi supaya digantiin. Makanya waktu itu saya mulai mengangkatin mandor 1, mandor itu jadi asisten. Sesuai dengan ada prosesnya tentu kan. Tapi kemudian setelah masuk training, dirindam segala macam itu yang jadi zaman itu tuh asisten itu golongannya itu 3D. Orang-orang yang dari bawah ini kan ada yang 2A, ada yang 3A, ada yang 3B, ada yang 2F. Itu semua saya naikin langsung 3D waktu itu. Jadi itu 40-an orang. Semua langsung saya naikin 3D. Istilahnya supaya ini duduk langsung menjadi asisten. Iya. Di saat itu ya 3D. Jadi macam-macam. Nah itu saya tuh dimarahin sama bos. Kenapa langsung 3D semua? Padahal ada yang dari 2F gitu kan. Nah udah asisten gimana? Masa mau ini? Nah tapi sebenarnya, saya dimarahin, intinya gara-gara dimarahin tuh saya dapat sanksi lah. Jadi saya 2 kali bonus saya nggak dibayar tuh gara-gara satu itu. Nah tapi sebenarnya bagusnya pelajaran itu adalah kemudian di AL itu ya, kemudian karena tidak boleh orang naik golongan lompat, kan gitu ya, maka mulai saat itulah dikenal namanya speed up. Speed up, akselerasi itu. Jadi orang itu nggak boleh naik golongan langsung, 2F ke 3D nggak bisa. 2F ya harus 3A dulu, 3B, 3C gitu. Nah sejak saat itu ada aturan mengenai speed up. Sebelumnya kan nggak ada. Jadi itu hikmahnya itu. Tapi korbannya kan saya kan dapat sanksi terus nggak dikasih bonus tahun itu. Ya itu macam-macam lah, itu contoh aja. Jadi saya sih pernah berbuat salah dan dapat sanksi, gitu. Dan salah dan disanksi itu wajar ya Pak, ya, dalam proses itu. Jadi ya saya sih ya terima aja, tapi kan mesti sih yang penting itu kan kita tidak intentionally itu. Ya bukan korupsi misalnya gitu ya, merugikan orang lain ya. Betul. Kalau itu jadi guys, kalau ada yang pernah dapat SP atau pernah dapat C nih,
masih punya kans besar untuk menjadi direktur. Langsung kerja keras, orang lari, kalian lari sprint untuk memperbaiki diri. Nah, masih ada kesempatan itu ya Pak ya. Tapi Bapak kemudian kalau dalam secara garis besar kehidupan Bapak tadi kan soal pekerjaan, soal pribadi gitu, momentum apa yang kemudian Bapak titik balik? Mungkin pernah ada kejadian-kejadian atau kehilangan misalnya. Kalau kejadian luar biasa dalam hidup pribadi saya ya saya kehilangan anak itu. Anak saya yang pertama. Ya. Jadi ya bisa semua merasakan lah gimana kehilangan anak, dan anak itu anak pertama, anak yang selain digadang-gadang gitu ya. Dan anak itu memang kebetulan brilian gitu ya. Jadi ya kebanggaan ya Pak. Kebanggaan gitu ya. Dan itu saya itu dikabarin anak saya nggak ada itu pas saya menikmati kesenangan saya main golf, coba bayangin. Bapak lagi main golf pada saat itu. Jadi nah itu kemudian ya saya itu mulai menyadari, belajar menyadari bahwa sebenarnya yang harus kita sadari itu ya bahwa kita itu nggak boleh terlalu posesif dengan apa yang kita apa cintai. yang kita punya, yang kita cintai. Nggak boleh terlalu posesif, itu nggak boleh. Terlalu membanggakan itu juga nggak boleh. Jadi itu sebenarnya pelajaran yang saya ambil ya. Jadi ya semua itu ternyata memang bukan milik kita. Semua itu titipan. Jadi ya kita harus manage kan gitu ya, dikasih amanah, di manage gitu. Bukan untuk digondelin kemudian. Jadi itu mesti pelajaran yang saya dapatkan itu ya. Tuh saya dengerin cerita kebayang ke Penny sendiri gitu kalau kayak gitu ya Allah. Tapi belajar untuk ikhlas itu kan Pak justru berat banget Pak. Ya. Terutama mungkin untuk orang seperti Bapak yang selalu ingin mengerjakan sesuatu dengan baik dan lain sebagainya gitu. Untuk mengikhlaskan, melepaskan tadi. Ya, jadi ya akhirnya kan gini ya, kita itu mesti tahu ininya kan, besarannya bahwa sebenarnya tadi bahwa ini ternyata kan memang sebenarnya bukan hak kita. Nah itu kan berarti itu ada di mana bahwa kita diajarin bahwa itu bukan hak kita, kan berarti itu adalah iman kan gitu ya, iman. Agama kita mengajarin itu bukan hakmu. Nah itu dulu yang mesti harus orang itu aware gitu. Kalau orang nggak aware ya nggak akan pernah bisa melepaskan apa yang merasa dicintai dan dipunyai. Jadi in the end kan itu, makanya kan saya itu banyak membaca tadi kan bagian yang pre-hardnya tadi, banyak membaca buku-buku gitu ya. Jadi sampai saya itu membuat konsep bahagia sendiri. Konsep bahagia sendiri. Jadi Anda pernah baca bukunya siapa itu? The Seven Laws of Happiness? Belum Pak. Jadi ada bukunya si bagus, itu punya Arfan. Jadi tujuh hukum mengenai kebahagiaan. Nah tapi itu kan sebenarnya universal ya. Jadi saya itu coba terjemahkan kalau dalam konteks kita sebagai orang Islam, beragama itu saya bikin sendiri. Ternyata memang tujuh norma hidup bahagia. Mulai dari yang paling bawah itu adalah sabar gitu ya, sabar itu kan berarti self control. Sebelum kita kemana-mana ya self control dulu. Sabar itu mengendalikan diri, prinsipnya pengendalian diri tadi untuk tidak marah, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk menerima segala kondisi kan itu sabar. Nah, baru kemudian tahapan kedua itu kan yang
yang how to interact dengan orang lain, misalnya memaafkan, ya kan, memberi gitu ya, bersyukur gitu ya, sampai kemudian macam-macam lah, sampai kepada level yang paling tinggi itu kalau istilah saya itu pasrah. Jadi ini kan norma kebahagiaan. Jadi kalau kemudian Anda sudah bisa menjadi sabar, kemudian pandai bersyukur, pandai memaafkan, memberi, kemudian mengasihi banyak orang, silaturahmi, kemudian at the end kemudian kan harus pasrah. Nah itu sebenarnya ternyata itu saya define sendiri, ternyata emang begini konsep bahagia menurut Islam, dan itu semua ada landasan ayat-ayatnya. Bapak dari mohon maaf kalau boleh saya bertanya, meninggal di tahun berapa Pak almarhum? 2009. Kemudian Bapak sampai ke titik yang tadi berdamai gitu dengan dan memiliki konsep 7 konsep atau berapa konsep Bapak untuk bahagia tadi gitu. Itu berapa lama Pak? Ya sebenarnya kan saya menemukan, saya membaca buku itu udah lama, tapi kemudian saya coba saya itu kan selalu ingin bagaimana memperdalam terus kemudian meresapi sampai kemudian bisa sampai kemudian bisa menerapkan kan gitu ya. Itu ya cukup lama itu. Saya sih paling baru mungkin baru 2 tahun ini saya itu agak detail bagaimana sih coba, karena mungkin kadang-kadang itu karena saya diminta untuk melakukan sharing, memberikan perspektif gitu. Jadi saya itu kadang-kadang tergerak saya untuk belajar, untuk membuat tulisan, untuk membuat coret-coret itu karena itu sebenarnya. Tapi 2 tahun tadi Bapak bilang Bapak baru sampai ini 2 tahun. Tapi saya tidak melihat, saya kenal Bapak dari 2013, saya tidak pernah melihat Bapak ada etos kerja yang menurun dan lain sebagainya. Luar biasa loh Pak, Bapak bekerja tuh Pak. Iya, jadi kalau kemarin saya bilang gini, kalau etos kerja itu selama kita bekerja, selama kita diberi amanah, no way kalau kita nggak harus serius lah. Jadi work hard itu ya itu sebenarnya. Jadi ya apapun kalau itu sudah menjadi amanah, tugas ya harus work hard. Dan saya jalankan itu, work hard itu saya jalankan. Jadi nggak, dan ya tadi work hard ya ada kerja aja, nggak usah nagih pamrih gitu. Mungkin saya itu beberapa kali sharing di anak-anak baru itu ya, di MT. Saya itu termasuk orang yang selama saya bekerja, selama karir saya bekerja, saya tidak pernah sekalipun menanyakan kepada atasan saya, yaitu atasan di waktu karir rendah maupun atasan di waktu karir tinggi ya. Saya nggak pernah nanyakan kapan saya naik gaji, kapan saya naik golongan. Kenapa gaji saya gini, kenapa golongan, saya nggak pernah sekalipun nanya itu. Kenapa Pak? Kan hak boleh nanya. Ya nanya boleh, tapi saya tidak pernah melakukan nanya gitu. Karena ya udah kamu kerja aja, nggak usah nagih pamrih, nggak usah nagih imbalan, nggak usah nagih gaji atau jabatan golongan. Nah saya lakukan, dan saya tidak pernah sekalipun menanyakan kepada pimpinan saya, atasan saya, kok saya nggak naik golongan, kok saya belum naik golongan, kok gaji saya segitu. Nggak pernah saya lakukan, nggak pernah. Tapi ya buktinya saya kan bisa mendapatkan yang mungkin memang ya sesuai dengan itu kan, sesuai dengan yang saya lakukan kan gitu, tanpa harus diminta. Iya, Pak Joko, dengan mohon maaf kalau saya sok tahu ya Pak, tapi menurut saya Bapak diberkati Tuhan, karena kayak Bapak mencapai satu titik yang luar biasa dan tidak pernah dilupakan gitu. Itu yang takut, yang sering Fanny sendiri takut dilupakan. Jadi kita terbuai dengan kesenangan-kesenangan aja. Tapi
satu sisi Bapak bekerja terus sehingga melejit gitu, tapi satu sisi lain Bapak juga mendapatkan tadi balance dengan spiritual dan lain sebagainya gitu. Itu yang achievementnya 2 sekaligus Pak dapatnya gitu, kayak luar biasa sih Pak itu. Ya itu sih sekali lagi tadi sebenarnya karena kita sadar aja bahwa kita kerja keras, ya kita mesti harus mengimbangi dengan bersenang-senang gitu ya. Tapi juga tadi supaya jangan lari dari ini ya mesti harus pray hard, kita harus Pray hard. harus meditasi lah. Jadi kan supaya ya balance gitu, bahwa satu sisi kita berbuat dosa ya harus di sisi yang lain harus cari pahala kan gitu. Nah, mengakui dosa sendiri juga itu juga penting ya Pak, refleksi diri gitu ya. Tapi ngomongin soal tadi work hard ya Pak, itu guys Pak Joko itu ya. Kalau udah bicara tentang kampanye sawit misalnya gitu ya, itu ini ada foto Bapak lagi ngapain ini? Pakai topi. Itu dari Instagram ya. Banyak kalau lihat foto-foto Bapak di Itu Instagram. judulnya kalau nggak salah itu adalah menguji kompetensi masa kecil, kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah gitu judulnya. Jadi masa kecil saya kayak gini. Dan saya ketika saya sekarang di posisi ini, saya waktu pulang kampung saya coba, saya masih bisa nggak ya mengulangi pekerjaan saya zaman dulu. Ternyata masih bisa. Gitu. Ini saya ngapain? Nyiram? Itu nyiram bawang merah itu. Jadi bawang merah itu harus disiram tiap hari. Oh, bukan sawah itu, bukan ya Pak? Bukan bawang merah itu, berambang kalau. Brambang. Nah, Oke. jadi Terus iya. jadi Iya, itu saya membuktikan itu, menguji keahlian masa kecil, ternyata masih bisa. Nah, pengen lihat juga Bapak kan punya kebun pisang. Wah, kayaknya nantinya pengen jadi petani nih Pak. Nah itu sebenarnya bagian tadi itu tuh bagian dari apa ya? Mungkin bagian dari kesenangan, tapi juga mungkin bagian dari apa ya? Masa pensiun gitu. Jadi pensiun itu kan gini ya, pensiun itu kan kamu kehilangan penghasilan, kehilangan jabatan, kehilangan teman kan gitu, ya kan gitu kan. Nah jadi sebenarnya kita itu perlu mempersiapkan itu supaya kita tetap punya komunitas, jadi punya teman kan gitu ya. Syukur-syukur itu bisa ada hasilnya kan gitu, ada hasilnya. Jadi itu sebenarnya tadi supaya tetap balance gitu ya, proses hidup ini tetap balance gitu. Jadi sih itu untuk senang-senang, tapi juga mungkin untuk inilah, untuk kegiatan masa pensiun. Bapak pernah cerita ke Feni, Bapak mau bikin pesantren nanti. Ya itu juga ya kembali lagi, jadi cita-cita itu kan akhirnya kan kita semua ini kan harus selesai kan, selesai, harus berakhir gitu. Dan kalau di dalam ajaran agama kita, agama Islam itu kan nggak ada yang abadi gitu ya. Ada yang apa yang Anda miliki itu sebenarnya sih nothing kan gitu. Yang bernilai itu adalah yang kemudian diinfakkan di jalan kebaikan gitu. Jadi hartamu itu sebenarnya harta yang diinfakkan. The true harta itu adalah harta yang diinfakkan gitu. Yang lain itu adalah nothing, nggak ada artinya. Nah, jadi pengennya juga begitulah, pengennya sih mumpung masih ada apa ya, harta yang bisa disisihkan itu ya, pengennya untuk tabungan akhirat lah, untuk itu supaya nanti yang nothing itu ya ada ininya, ada yang true-nya ada gitu kan. true hartanya itu tetap ada gitu, karena kalau enggak jadi nothing semua kan gitu. Jadi kalau yang Anda miliki itu menjadi tidak berarti, nothing. Kalau misalnya, oleh karena itu akan menjadi berarti kalau diinfakkan, diwujudkan di dalam bentuk kebaikan. Dan itu jangka panjang, bahkan setelah kita meninggal ya Pak. Ya itu. Luar biasa, Bapak tabungannya banyak ya. Jadi dan itu
Itu kan kalau dalam Islam namanya kan amal jariah kan gitu. Iya. Jadi itu yang bisa sustain itu kalau dalam pengertian sekarang itu yang bisa berkelanjutan katanya itu. Yang lain itu ya nothing tadi, nggak hilang itu, yang lain itu nggak ada nilainya. Yang bernilai ya cuman yang ini, yang diinfakkan, yang disisihkan menjadi jalan kebaikan atau amal jariah itu. Jadi guys, percaya nggak kalau Pak Joko Supriyono itu nggak pernah merencanakan apapun? Nggak ya, pasti direncanakan. Tanpa Bapak sadar, Bapak merencanakan akan kemana nih jalan hidup Bapak, akan menjadi apa gitu secara tidak langsung. Walaupun sambil dijalanin, tapi Bapak sudah Namanya kan berusaha ya, namanya berusaha supaya kita ini kan nggak tahu apa yang akan terjadi, kan nggak tahu, semua kan nggak tahu apa yang terjadi, kapan terjadi itu kan nggak tahu ya. Bapak, pertanyaan penutup sebelum kita akhiri. Tadi Penny mau cerita kalau dulu Bapak sampai sekarang ya, Bapak tuh kalau bicara kampanye positif sawit tuh, ya Allah, Bapak tuh bukan pemilik perkebunan sawit loh Pak, mohon maaf ya. Bapak tuh bekerja di Astra, segitu cintanya sama Astra, sama industri kelapa sawit, segitunya gitu. Kalau menurut saya tuh kayak pernah dong Teh Feni nih, nemenin Bapak itu lagi hamil sampai jam 11 malam. Dan itu sering dari awal masuk ya Pak. Saya belajar banyak dari Bapak, dari awal masuk nemenin Bapak sampai jam 11 malam, jam 12 malam ketemu dengan 2, 3, 4, 5 bahkan orang berbeda-beda waktu. Dan Bapak membicarakan hal yang sama, kampanye positif sawit tanpa lelah. Kayak ini cinta banget gitu, kayak aduh etos kerjanya luar biasa. Kemudian tadi Bapak juga ternyata gitu ya, dalam proses saya mengenal Bapak 8 tahun ini gitu, Bapak juga punya proses sendiri dalam kehidupan pribadi Bapak ke arah spiritual, atau kemudian bagaimana maturity ya Pak ya gitu, lebih wisdom ya, lebih wisdom dalam hidup Bapak. Ada banyak yang sedang Bapak jalani gitu Pak. Bagaimana Bapak menjaga membagi waktu, kok sempet kayak hal kecil aja ya, ngaji gitu. Kadang ya misalnya jujur, kadang misalnya kayak sholat aja nanti dulu deh gitu, masih ngetiknya ada kerjaan sedikit gitu. Tapi jangankan untuk mengaji, menghafalkan Al-Quran gitu, di tengah kesibukan yang tadi saya sudah mention banyak itu gitu. Bagaimana Pak itu bisa memanajemen waktu? Ya sebenarnya kan kita yang punya waktu, kita yang ngatur kan gitu ya. Kita yang bisa ngatur ya kita. Jadi kita kan punya prioritas itu tadi. Jadi ya sebenarnya sih kuncinya sukses orang itu ya bisa mengatur waktu itu kan gitu. Semua orang kan punya waktu yang sama, kita ini kan semua punya waktu yang sama ya kan. Dan itu kan waktu kan sudah teralokasi, by nature kan sudah teralokasi masing-masing, waktu untuk tidur, waktu untuk beribadah, waktu untuk bekerja kan. Jadi seberapa orang itu efektif mengatur waktu, itulah sebenarnya yang mendapat kesempatan untuk maju atau sukses. Jadi mesti sih nggak lebih dari itu ya. Kadang saya ada saatnya saya harus bekerja keras gitu ya. Tadi kan kamu bilang jam 11 malam, mungkin orang udah pada tidur, saya masih bekerja. Ya karena prioritas saya waktu itu ya harus itu dikerjain gitu kan. Dulu saya waktu masih middle lah ya, mungkin sebelum jadi level tinggi, saya itu dulu termasuk yang juga orang yang pulangnya malam. Saya itu dulu hanya kalah pulang malam itu dengan Pak Maruli Gultom. Itu saya kalah malam itu pulangnya kalau sama Pak Maruli Gultom. Beliau lebih malam ya? Beliau pulang jam 11 malam. Pak Maruli Gultom itu jam 11 malam baru pulang. Ya, saya nggak sampai jam 11, tapi kira-kira ya di bawah dia lah. Jadi saya hanya kalah dari dia. Nah jadi ada kalanya memang kita harus menuntaskan sesuatu sesuai dengan prioritas itu ya. Tapi ada kalanya yang lain kan kita bisa mengatur waktu untuk supaya kita tetap balance tadi menurut saya sih. Jadi ya yang kamu tanya tadi bahwa Mengatur waktu. Ya mengatur waktu, menurut saya sih kita harus tahu prioritas kita dalam hidup kita di setiap kondisi kan gitu.
ada kondisi misalnya ya keluarga menjadi prioritas gitu. Saya misalnya main golf gitu setiap weekend, tapi saya batasin, saya golf itu ya weekend sekali aja. Kalau saya Sabtu main ya Minggu harus di rumah. Kalau Minggu main Sabtu harus di rumah gitu. Jadi itu kan hanya mengatur ini aja kan, mengatur. Tapi kan ada yang gila gitu, ada yang tiap hari nggak kenal waktu, ada juga gitu kan. Itu kan apa ya, the art of how to manage ini kan waktu kan. Dan dia berarti kan nggak tahu prioritas kan gitu. Tapi kan orang yang tahu prioritas ya pasti bisa mengatur waktu lebih baik. Jadi itu sih menurut saya sih seni ini aja, seni mengelola waktu aja. Bapak tahu kaum rebahan nggak Pak? Rebahan. Kaum rebahan, jadi sebutnya kaum rebahan gitu. Itu kan nggak tahu kan, nggak pernah rebahan Pak Joko tuh. Karena selalu sibuk, walaupun saya Sabtu Minggu di rumah misalnya, saya cuci mobil. Enggak, kalau saya gini, kalau saya di rumah itu, saya tuh nggak pernah bawa pekerjaan ke rumah. Nah itu dia, mesti, walaupun saya tuh kerja keras, tapi saya jarang lah, hampir saya nggak pernah bawa pekerjaan ke rumah. Tapi nggak pernah jadi bagian kaum rebahan. Enggak. Saya tuh di rumah ya di rumah, saya nggak mau bawa kerjaan di rumah. Ngapain aja di rumah? Kecuali terpaksa banget gitu saya. Itu sih sekali-sekali aja lah. Tetap bangun pagi dan ngerjain banyak hal kan di rumah? Oh iya, jadi saya itu handphone saya itu jam 3 pasti berdering, pasti jam 3 saja pasti bangun, setengah 4 saya pasti bangun, setiap malam pasti bangun. Dan udah memulai aktivitas apapun kontemplasi itu. kontemplasi dulu kan gitu, kontemplasi dulu. Kontemplasi dulu. Bukan kaum rebahan kayak kita guys. Kalau kita duduk-duduk tiduran bisa nggak gerak gitu bisa 2 hari. jadi gitu. Jadi saya sih ya kita mesti harus bisa mendefine relaxing session kita sendiri gitu. Enggak ada bayang itu kita tegang terus sepanjang itu, enggak lah. Saya sih sangat punya waktu untuk relax. Iya, kelihatan Pak. Saya Tadi balik lagi waktu kelihatan relax. karena Pak Joko makin kesini makin ganteng ya guys. Auranya makin bersinar, gayanya makin muda, makin kece, makin sehat. Wah, luar biasa. Nggak pernah sakit deh. Bapak nggak pernah sakit ya? Nggak pernah deh rasanya. Nggak pernah pengen dengerin Bapak. Pak Joko nggak ngantor sakit gitu, nggak pernah. Alhamdulillah. Jadinya teteh juga nggak boleh sakit. Bapaknya nggak pernah sakit. Oke, Pak Joko terima kasih banyak atas inspirasinya di sore hari ini, karena ini akan tayang hari Jumat sore bersama dengan Insan Astra Agro yang mungkin lagi agak rebahan langsung pada bangun nih pasti tanya tadi. Wah, biar kayak Pak Joko jangan rebahan langsung pada bangun, nontonnya jadi serius gitu. Tapi mudah-mudahan akan lahir Pak Joko lain di industri kelapa sawit, khususnya di Astra Agro ya Pak. Orang-orang yang memang berjuang dari bawah, sudah bekerja keras dan tadi menjaga amanah dengan sangat baik. Semoga saya pribadi juga bisa menjadi seperti Bapak, menjaga amanah dengan baik, dan banyak banget lah tadi pengalaman hidup yang sudah Bapak share kepada kita. Terima kasih banyak, termasuk bagaimana merelakan ya, mengikhlaskan sesuatu. Banyak banget, susah kalau dirangkumin kalau bicara sama Pak Joko. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Joko. Insan Astra Agro, dengan demikian selesai sudah acara Agrovaria Live Talks kita pada hari ini. Semoga pastinya memberikan inspirasi lagi-lagi, dan saksikan Agrovaria Live Talks di bulan depan dengan BOD siapa ya kira-kira. Tadi waktu dulu kan kita sempat mention Pak Mario, bener gak sih Pak Mario tuh galak tapi ternyata suka joget-joget gitu. Suka joget-joget. Atau Pak Hadi Sugeng jangan-jangan punya bakat terpendam. Atau Pak Rujito, jangan-jangan Pak Niko. Kalau Pak Niko sarangeo gitu. Kita bicara drakor, jangan-jangan sama Pak Niko. Seru lagi. Nanti kita pasang BTS di sini ya. Terus Pak Niko nyanyi BTS nih, bisa-bisa. Tapi pastinya seru-seru banget lah episode selanjutnya dari Agrovaria Live Stream. Sekali lagi terima kasih Pak Joko Supriyono atas waktunya, dan saya pamit. Bye-bye. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah banyak diberikan nikmat kepada Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga dimudahkan kita untuk melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama Allah, yang khususnya pada hari ini adalah kita memasuki di bulan suci Ramadan. Kita dengan kenikmatan yang Allah berikan pada bulan ini, memberikan kita segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, akhirnya membuat kita akan menjadi insan-insan yang bertakwa. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dari akhir ayat tersebut adalah kita untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang saleh yang istiqomah. Dan kita berharap selalu bisa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, insan Astra di seluruh Indonesia. Rasulullah juga telah mengingatkan kepada kita, ada dua nikmat yang mana sering diabaikan oleh manusia. Di dalam hadis Bukhari, nikmatani makbunun fihima kasiram minanas as-sihah wal faruq. Dengan terjemah, ada dua nikmat yang Allah berikan kepada setiap manusia, yaitu yang bisa melalaikan orang-orang tersebut atau manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Untuk itulah pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan di mana kita menjalani Ramadan ini pada masa-masa pandemi, masih dalam keadaan pandemi, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dengan, yaitu pertama nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Untuk itulah di bulan Ramadan ini yang merupakan syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran, kita maksimalkan ibadah kita dalam membaca Al-Quran dan mentadaburinya, kemudian mengajinya, mengkajinya, sehingga apa yang kita pelajari dari Al-Quran tersebut akan memberikan, salah satunya adalah kenikmatan, juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, dengan kesehatan juga kita maksimalkan, optimalkan ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, dan juga ibadah-ibadah lainnya untuk semata-mata adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting yaitu nikmat waktu luang. Jangan sampai kita berleha-leha dengan waktu luang yang ada, kita optimalkan. Mudah-mudahan dengan dua nikmat yang kata Rasulullah katakan sering sekali manusia itu lalai karena nikmat sehat dan waktu luang ini, mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak meninggalkan, malah kita lebih mengoptimalkan kedua nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Untuk itulah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kedua nikmat itu kita bisa mengoptimalkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan, dan kita akhirnya bisa meraih insan-insan yang lebih bertakwa setelah keluar dari Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.